Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih bahwa di tengah segala problem, masalah, salib dalam hidup kami, Engkau tetap setia. Abraham masih tetap tidak percaya bahwa dia akan mendapatkan anak dari dirinya yang sudah tua dan istrinya yang sudah tua. Tapi Tuhan meyakinkan, meneguhkan, dan menjadi kenyataan. Bantu kami untuk tetap percaya di tengah segala ketidakpercayaan kami. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, sekali lagi Abraham adalah contoh bapak iman. Bapak orang beriman. Pencobaannya bukan sekali, tapi juga berkali-kali. Kegagalannya juga bukan sekali, tapi juga berkali-kali. Hari ini juga Tuhan datang kepadanya dan meneguhkan bahwa akan lahir dari dirinya sendiri dan anak dan istrinya. Ya. Dan Abraham tertawa. Ya, lalu karena itulah namanya kemudian anaknya disebut Ishak yang tertawa. Tuhan meneguhkan janjinya. Ketika Tuhan menjanjikan sesuatu, pasti itu akan terjadi. Dan itu harus melewati proses jatuh bangun, proses kesalahan, proses kegagalan, proses ketidaktahuan, proses keraguan, proses apa saja. Dan hari ini kemarin juga kita bisa melihat bagaimana Abraham juga tidak mudah percaya. Iman itu perjuangan, iman itu usaha, tapi juga ada rahmat. Jadi kalau kita mengalami keraguan, ketidakpercayaan, ketidakpastian, seolah-olah Tuhan itu tidak mampu mengatasi segala problem. Dan itulah Tuhan bukan hanya melakukan apa yang impossible bagi manusia. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, itulah yang Tuhan lakukan. Yang mungkin Tuhan lakukan ketika Tuhan memberikan pikiran, memberikan perasaan, memberikan kecerdasan, memberikan kebijaksanaan. Nah, hari ini kita bisa melihat bagaimana Yesus menyembuhkan orang yang kusta. Ya, sekarang lagi kalau Anda pernah melihat orang kusta, tangannya pelan-pelan akan hilang, jari-jarinya lalu matanya akan menjadi monster, badannya seluruh. Dan itu pasti menimbulkan rasa minder, rasa takut, rasa gelisah, rasa apa saja perasaan yang diasingkan, tidak diperhitungkan, dibuang, segala macam dari masyarakat, ditinggal sendirian, kesepian. Dan Tuhan melakukan itu. Apa yang tidak mungkin bagi manusia menjadi mungkin bagi Allah. Nah, kita mau belajar dua sisi dari sisi si kusta itu. Jadi si kusta ini adalah orang yang berani datang karena dia harus disingkirkan keluar dari masyarakat. Ya, maka dia berani datang mengungkapkan, Tuhan kalau engkau mau, sembuhkan aku. Kita melihat dari sisi kusta, lalu kita melihat dari sisi Yesus. Yaitu aku mau, sembuhlah. Jadi sesuatu yang tidak mungkin dilakukan manusia, tapi dilakukan oleh Allah. Nah, bagaimana kita bisa sebagai manusia berusaha dan mohon kepada Tuhan? Ada prinsip yang kita sebut TAR. T-A-R. T-A-R. T adalah tell, katakanlah kepada Tuhan. A adalah ask, minta sesuatu. Dan ketiga R, rely, menggantungkan, berharap kepada Tuhan. Jadi saya mau dari pihak kita manusia, dari pihak si kusta itu kita harus memiliki tiga huruf kata ini. T-A-R. Katakanlah kepada Tuhan apa yang menjadi kerinduanmu, apa yang menjadi harapanmu, apa yang menjadi pikiranmu, apa yang menjadi kegelisahanmu, apa yang menjadi kecemasanmu, sampaikan kepada Tuhan. Ya, katakan. Ya, bukan hanya dengan kepala tapi dengan hati. Ya. Jadi apa saja yang menjadi kegelisahan kita, kecemasan kita, ya, Tuhan akan menjawabnya. Maka kita sebut mintalah. Minta apa? Apa yang kau minta? Apa yang kau inginkan? Jadi kalau kita tidak minta, ya bagaimana kita bisa tahu? Ya, meskipun Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Nah, permintaan itu bukan hanya di kepala tapi di hati, seluruh diriku. Seperti halnya si kusta ini. Tuhan kalau engkau mau. Ya. Pertanyaan dia tidak memaksa tapi dia minta, rely, berharap bahwa Tuhan itu mengatasi segala, Tuhan itu pencipta segala-galanya. Tuhan bisa menciptakan kita dari batu. Apa saja apa yang tidak mungkin bagi manusia menjadi mungkin bagi Allah. Jadi saudaraku rely, jadi tar, katakan kepada Tuhan, mintalah dan rely. Dan ini berharap, waktunya Tuhan bukan waktuku. Jadi aku berharap, aku mempersembahkan, aku memasrahkan diriku.
bukan memaksakan diri, tapi memasrahkan. Ya, seperti halnya kata-kata dari si kusta ini, seperti kata-kata Bunda Maria, let it be, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Jadi terjadi suatu pengalihan dari fokus kepada aku kepada fokus kepada Allah. Tell us, saya minta sesuatu, lalu terjadilah padaku menurut perkataan Tuhan, kalau engkau mau sembuhkan aku. Ya. Nah, karena ini kusta, maka menjadi sesuatu yang sangat berharga bagi kita, ya, sangat impossible bagi kita. Nah, yang possible itu adalah bahwa kita diberi kemampuan, diberi otak, diberi perasaan untuk memecahkan segala masalah. Jadi Tuhan mencerahkan pikiranku, jadi tidak hanya melakukan suatu mujizat besar, tapi Tuhan mencerahkan pikiranku. Tuhan membuka jalan bagiku, ya. Nah, itu dibutuhkan suatu kepekaan dan ketajaman bahwa Tuhan membuka, mungkin menutup pintu oleh siapapun, tapi Tuhan membuka jendela. Ya, bisa juga begitu. Nah, ada satu cerita kecil yang menurut saya menarik, ya, ketika kisah begini. Ketika di surga, Yesus datang kepada Petrus dan berkata, mengeluh kepada Petrus, kenapa begitu banyak orang masuk surga di sini gitu kan? Lalu, kenapa? Kamu kan megang kunci surga. Bagaimana kamu bisa membiarkan orang masuk ke surga ini? Lalu Petrus menjawab, Bang Yesus, ya ini kunci ini tetap dipegang saya dan saya tetap menguncinya. Tapi jangan lupa, Yesus, ibumu membuka jendela di sebelah kananku ini. Jadi orang masuk lewat ibuku supaya sampai kepada engkau. Nah, karena itulah Yesus kemudian tersenyum dengan senang karena ibunya membuka banyak jalan kepada dirinya sendiri. Itulah jalan jendela, katakan Nabi. Nah, kita juga demikian. Ya, jadi kita bisa melihat lewat bunda kita akan membawa kepada Yesus. Ya, meskipun pintu surga dikunci oleh Bang Petrus, tapi jendela lewat Bunda Maria. Jadi kita bisa melewat jendela Bunda Maria supaya sampai kepada Yesus. Ya. Nah, itulah saudaraku terkasih. Jadi apa yang mau saya sampaikan adalah mari kita mengatakan apa yang menjadi kebutuhan kita. Mari kita minta sesuatu dengan setulus hati, tapi tidak maksa. Let it be. Ya, terjadilah padaku menurut perkataan. Dan Yesus juga ketika di Getsemani, dia juga mengatakan yang sama, aku ingin piala ini berlalu daripadaku, tapi kehendakmu lah yang terjadi. Jadi fokus kita adalah pada kehendak Tuhan. Percaya kepada Tuhan yang penuh rahmat, dan Tuhan itu penuh rahmat, ya. Penuh kebijaksanaan, ya. Penuh keadilan, penuh belas kasihan. Jadi kalau kita melihat Bapa kita adalah penuh rahmat, rahmat apa yang dibutuhkan? Anda butuhkan apa? Rahmat apa? Kebijaksanaan, keadilan, ya, dan kesehatan, rahmat, dan belas kasihan. Semoga kita selalu berusaha mewujudkan tell us and rely, menggantungkan segala-galanya pada Tuhan, membiarkan Tuhan sendiri bekerja, dan kita tidak memaksa dia untuk mewujudkan apa yang kita mau. Tuhan lebih tahu daripada yang kita lebih tahu. Semoga Tuhan memberkati kita semua dalam waktu ini dengan penuh iman dan penuh penyerahan. Terjadilah padaku menurut perkataan Tuhan, jika engkau mau sembuhkan aku. Dan kalau aku tidak disembuhkan, berarti aku harus mengubah diriku sendiri. Dan bahagia dalam derita. Seandainya itu terjadi, menggunakan penderitaan itu sebagai jalan untuk mau memurnikan motivasi kita. Tuhan berkati Anda semua. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa, Putra, dan Kudus. Bapa, Putra, dan Kudus. Amin.